Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya Mahfud. Pada kesempatan kali ini, yaitu kesempatan pertemuan kedua ya, merupakan lanjutan dari materi sebelumnya tentang pengantar anatomi dan fisiologi manusia. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tingkat organis struktural. Oke, mudah-mudahan dengan materi nanti teman-teman semuanya bisa mendapat gambaran terkait dengan tingkat organis struktural pada tubuh manusia. Saya kira untuk tingkat organis struktural ini, materi ini merupakan materi dasar yang saya kira teman-teman, khususnya teman-teman dari pendidikan biologi atau biologi, ada mata kuliah biologi dasar, kemudian ada juga mata kuliah histologi atau anatomi tumbuhan misalnya, pasti sudah sedikit mendapatkan gambaran tentang tingkat organisasi struktural pada makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tingkat organisasi struktural pada manusia. Yang pertama secara kimia ya. Jadi kalau kita orang biologi itu, kalau ditanya ya, apakah unit terkecil dari makhluk hidup? Ya kalau orang biologi pasti menjawabnya sel. Tapi kalau kita bertanya kepada orang fisika atau kimia, apakah unit terkecil dari makhluk hidup? Pasti jawabannya apa? Molekul. Tapi kalau kita lebih bagi-bagi lagi, lebih detail lagi, kalau secara molekul juga disusun oleh apa? Oleh senyawa. Senyawa juga disusun oleh apa? Oleh unsur. Ya, unsur juga disusun oleh apa? Oleh atom. Jadi dari sini kita mencoba memberi pengertian organisasi atau unit terkecil dari organisasi struktural itu ya, kalau dari sudut pandang dari sudut pandang secara biologi, yaitu sel. Jadi sel itu sudah unit hidup, unit kehidupan, yaitu dimulai dari sel. Tetapi kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa sel itu disusun oleh molekul, ya. Dan secara kimia, ya, secara kimiawi sel itu disusun oleh molekul. Saya kira teman-teman semua sudah mempelajari tentang biokimia, di mana sel itu disusun oleh 4 molekul yang kita sebut dengan biomolekul, atau ada istilahnya makromolekul. Apa itu? Yaitu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan ada asam nukleat. Jadi secara kimia sel itu disusun oleh molekul. Nah, molekul apa? Molekul itu disusun oleh senyawa. Senyawa itu disusun oleh atom. Maka di sini kimia itu jadi atom itu bergabung membentuk molekul. Gabungan dari beberapa molekul itu nanti yang akan membentuk yang namanya sel, yaitu sel hidup. Kemudian jadi sel itu merupakan, ya, sel itu terbuat dari molekul. Yang berikutnya ada jaringan. Saya kira pengertian jaringan itu teman-teman sudah mengetahuinya. Jadi jaringan itu kan merupakan susunan atau gabungan dari beberapa sel yang sejenis. Sejenis apa maksudnya? Sejenis itu yaitu sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Maka kalau mereka bergabung atau tersusun, maka terbentuklah yang namanya jaringan, ya. Kemudian ada organ. Jadi organ itu merupakan gabungan dari beberapa jenis jaringan. Misalnya kalau kalian melihat gambar di samping kanan itu ya, di situ ada molekul, ya. Kemudian itu molekul itu nanti ada atom, gabungan dari beberapa atom nanti akan membentuk molekul. Molekul nanti bergabung lagi membentuk sel,
Di sini kebetulan di gambar itu merupakan contoh sel otot polos, ya, berbentuk kolendong. Kemudian gabungan dari beberapa sel otot polos itu membentuk yang namanya jaringan otot, yaitu jaringan otot polos. Kemudian di situ ada organ, ya. Di situ ada organ yang digambar itu merupakan organ dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan gabungan dari berbagai jenis jaringan. Di dalam pembuluh darah ada 3 jenis jaringan, yaitu selain jaringan otot polos, di situ juga ada jaringan epitel, ya, yang paling dalamnya. Kemudian di tengah itu ada jaringan otot polos, dan yang paling luar ada jaringan ikat. Nah, itu maka disebut organ. Jadi organ itu merupakan gabungan dari beberapa jenis jaringan. Kemudian ada sistem organ. Jadi sistem organ itu merupakan gabungan dari berbagai organ yang berbeda yang nanti akan bekerja sama, ya, saling menunjang, saling membutuhkan, saling mendukung. Namanya sistem organ, maka jika namanya sistem, ya, jika salah satu mengalami kerusakan maka akan mempengaruhi organ yang lainnya, maka disebut sistem organ. Ya, seperti kendaraan bermotor, ya, motor misalnya satu saja bagian yang rusak maka akan mempengaruhi bagian yang lain. Misalnya businya rusak, maka kalau busi rusak maka motor itu tidak akan pernah hidup. Atau rantainya putus, kalau rantai putus otomatis motor tersebut tidak akan bisa berjalan, rodanya tidak akan bisa berputar. Nah, seperti itulah tubuh kita yang disusun oleh sistem organ, ya. Kalau salah satu organ mengalami masalah atau terkena penyakit misalnya, akan mempengaruhi sistem kerja organ hampir di seluruh bagian tubuh kita. Maka jadi akan terjadi gangguan, misalnya sakit misalnya, dan seterusnya. Yang berikutnya ada organisme, ya. Jadi organisme itu merupakan gabungan dari beberapa sistem organ tadi. Nah, sistem organ itu seperti apa? Maka di dalam tubuh kita itu kita kenal namanya sistem organ. Misalnya sistem pencernaan itu merupakan gabungan dari organ-organ pencernaan. Misalnya ada organ mulut, lidah, kerongkongan, lambung, usus, dan seterusnya. Kemudian ada sistem organ yang namanya sistem peredaran darah, gabungan dari beberapa organ, misalnya jantung dan pembuluh darah, dan sistem-sistem organ lainnya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail sistem organ tersebut pada pertemuan berikutnya. Oke, di sini saya akan mencoba memberikan gambaran sedikit tentang sistem organnya. Nah, yang pertama sistem integumen, ya. Sistem integumen itu pada pertemuan berikut nanti kita akan membahas tentang sistem integumen. Apa yang nanti kita bahas yaitu bagaimana integumen ini akan menutupi tubuh eksternal. Sistem integumen ini terdiri atas kulit. Kemudian nanti di kulit itu nanti ada derivat-derivatnya atau turunan-turunannya. Turunannya apa saja? Ada nanti namanya kelenjar keringat, ya. Kemudian nanti ada kelenjar minyak, rambut, dan kuku. Apa fungsi dari sistem integumen ini? Yaitu melindungi jaringan di bawahnya dari cedera dan mampu mensintesis vitamin D. Ya. Oke, yang berikutnya pada pertemuan berikutnya juga kita akan membahas tentang sistem rangka. Ya. Apa nantinya kita akan bahas pada sistem rangka? Nanti kita akan bahas tulang rawan. Kita juga nanti akan membahas ligamen. Kita juga nanti akan membahas tentang fungsi dari sistem rangka tersebut, misalnya melindungi dan menopang organ tubuh, menyediakan kerangka kemudian kerja untuk otot, tempat pembentukan sel darah, dan juga menyimpan mineral. Nah, bagaimana mekanisme yang terjadi di dalamnya, maka kita akan bahas lebih detail lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian pada pertemuan berikutnya juga kita akan membahas tentang sistem otot. Jadi secara umum sistem otot itu terdiri atas ada otot dan ada tendon. Tendon itu merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antara
otot dengan tulang. Nah, itu tendernya. Jadi sistem otot itu memungkinkan memanipulasi lingkungan, kemudian mampu bergerak dan mampu memberikan ekspresi wajah. Nanti misalnya kita bisa senyum, kita bisa ketawa, atau mampu merubah ekspresi wajah. Ya, kenapa ya? Karena memang di wajah kita itu ada otot misalnya. Beda dengan hewan-hewan lainnya yang memang tidak bisa senyum. Kenapa ya? Karena tidak ada otot di wajahnya. Kemudian sistem otot juga itu menjaga postur atau bentuk tubuh. Mungkin misalnya six pack, ya, misalnya membentuk otot tubuhnya itu menjadi ideal dan seterusnya ya. Kemudian di otot juga nanti akan menghasilkan yang namanya panas ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita juga akan membahas sistem saraf. Di sistem saraf nanti kita akan membahas tentang otak, kemudian sumsum tulang belakang dan saraf. Jadi sistem saraf itu sebenarnya merupakan sebuah sistem kontrol ya. Jadi yang mengkoordinasi seluruh aktivitas di dalam tubuh bersama nanti dengan sistem endokrin. Di mana sistem saraf juga ini membuat tubuh kita itu tanggap terhadap rangsangan dengan mengaktifkan otot dan kelenjar. Kemudian pada pertemuan berikutnya juga nanti kita akan membahas tentang sistem kardiovaskular yang terdiri atas jantung dan pembuluh darah, di mana jantung itu memompa darah dan pembuluh darah mengedarkan darah dari jantung tadi ke seluruh tubuh. Kemudian ada sistem limfatik. Jadi sistem limfatik ini sebenarnya merupakan sistem peredaran juga, tapi sistem peredaran darah sekunder. Kalau sistem peredaran darah atau kardiovaskular tadi merupakan sistem peredaran darah primer. Ya, sistem limfatik ini terdiri atas sumsum tulang merah ya, atau kemudian ada timus, ada limfa, kelenjar, getah bening dan pembuluh limfatik. Jadi sebenarnya sistem limfatik ini berfungsi mengambil cairan bocor ya dari pembuluh darah dan kembali ke darah. Makanya tadi disebut sebagai sistem peredaran darah sekunder. Kemudian fungsi yang berikutnya membuang sisa ke aliran limfatik. Kemudian sistem limfatik juga itu merupakan tempat sel darah putih yang berkaitan dengan imun atau kekebalan tubuh. Kemudian nanti berikutnya kita juga akan membahas tentang sistem pernapasan yang terdiri atas rongga hidung, faring, trakea, bronkus dan paru-paru. Jadi sistem pernapasan ini merupakan sistem organ yang menyimpan darah serta oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian sistem organ lainnya juga ada sistem pencernaan. Nanti di sistem pencernaan nanti kita akan coba membahas tentang rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus dan hati. Jadi selain kita juga nanti membahas tentang salurannya, kita juga nanti akan membahas tentang kelenjar pencernaannya. Jadi sistem pencernaan ini berfungsi memecah makanan menjadi unit kecil yang dapat diserap dan masuk bercampur dengan darah. Kemudian mengeluarkan bahan makanan yang dicerna sebagai feses atau kotoran ya, yang keluar melalui anus. Oke, yang berikutnya kita juga nanti akan membahas sistem urin. Jadi sistem urin ini terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih dan uretra. Apa fungsinya? Jadi fungsinya itu mengeluarkan limbah nitrogen dari tubuh. Ya, mengatur air, elektrolit dan keseimbangan pH. Jadi pada sistem urin nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana proses pembentukan urin, bagaimana peran hormon-hormon yang terlibat dalam sistem urinaria. Kemudian pada pertemuan berikutnya juga kita akan bahas tentang sistem reproduksi pria, nanti yang terdiri atas kelenjar aksesoris pada pria, misalnya prostat, fisika, kelenjar prostat, kemudian kelenjar bulbul otolaris dan kelenjar-kelenjar aksesoris lainnya. Kemudian kita juga nanti akan bahas testis, skrotum dan ductus deferens ya, atau vas deferens ya. Sebenarnya fungsi utama dari sistem reproduksi pria itu ada bisa menghasilkan keturunan, karena di testis itu nanti kan akan menghasilkan sel sperma ya dan hormon seks ya.
Kemudian di sistem reproduksi pria juga nanti kita akan mempelajari tentang saluran dan kelenjar yang menyalurkan sperma ke saluran reproduksi wanita. Kemudian selain sistem reproduksi pria, kita juga nanti akan mempelajari tentang sistem reproduksi wanita. Ya, ada persamaan dan ada perbedaan antara sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Kalau pada wanita sendiri itu terdiri atas kelenjar susu, ya, atau kelenjar mamai. Kemudian ada ovarium yang nanti menghasilkan sel telur atau ovum. Ada saluran rahim, ya, saluran rahim ya, atau tuba falopi. Ada rahim, uterus, dan vagina sendiri. Apa fungsinya? Ya, fungsinya adalah menghasilkan keturunan. Kemudian yang seperti saya katakan tadi, ovarium memproduksi telur dan hormon seks. Hormon seksnya apa saja nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di pokok bahasan tentang sistem reproduksi wanita. Kemudian sistem reproduksi wanita juga itu merupakan tempat pembuahan atau fertilisasi, ya, atau tempat bertemunya sel sperma dan ovum, dan juga perkembangan janin. Pada sistem reproduksi wanita juga ada yang namanya kelenjar mamai yang nantinya akan memproduksi susu, di mana susu itu nanti sebagai nutrisi bagi bayi. Oke, materi atau gambaran sedikit tentang tingkat organisasi seluler dari tingkat sel, jaringan, organ, sistem organ, dan individu. Di mana, tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang sistem organ, alangkah baiknya kita juga nanti akan menerima gambaran sedikit tentang bagaimanakah hubungan antara organ dan sistem organ. Ya. Jadi supaya Anda tidak ketinggalan materi ini, jangan lupa pada pertemuan berikutnya Anda harus menonton video saya ini. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, and share. Namun jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.